Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Faya ahbaballah wa ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita laksanakan pembelajaran kita mengkaji kitab Syarah Jurumiyah karya Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Di pertemuan kita hari ini yang ke-20 insyaallah. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di halaman 136 dari total halaman 624. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca bagian ini, yaitu bagian tentang tempat-tempat atau kondisi-kondisi di mana jawab syarat itu wajib digandengkan dengan fa robit namanya. Yang pertama, kalau jawab syaratnya itu berupa jumlah ismi ya. Iya. Kemudian ketika jumlah talabiyah atau ketika fi'il jamid ya, atau adanya penafian. Adanya apa? Penafian. Meskipun fi'il mudhari' begitu. Paham ya? Baik, sekarang kita akan masuk ke halaman atau lembar berikutnya. Ada catatan di sini intabih terkait fi'il mu'tal ini tentunya. Yuhzafu harful illah. Huruf ilat itu dihapus minal fi'li al-ajwaf. Dari fi'il ajwaf. Idza sukina akhiruhu. Kalau akhirannya itu disukunkan. Kalau akhirannya itu sukun. Tahu fi'il ajwaf? Apa itu fi'il ajwaf? Eh, yang huruf ilahnya di tengah. Huruf ilatnya di mana? Di ainul fi'li. Oke, di tengah. Ya, karena fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang di dalamnya terdapat satu dari tiga huruf ilat. Nah, peletakannya itu bisa di awal atau di fa fi'il namanya, atau di ain fi'il huruf ilatnya, atau di lam fi'il. Jika huruf ilatnya itu di fa fi'il, maka dinamakan fi'il mu'tal misal. Kalau di ain fi'il, yakni di tengah huruf ilatnya begitu, maka dikatakan sebagai fi'il mu'tal yang ajwaf. Kalau di lam fi'il di akhir huruf ilatnya, maka fi'il mu'tal naqis. Baik. Nah, sekarang di sini kita lihat ya. Kalau huruf ilatnya itu di tengah di ain fi'il ya. Kemudian ini fi'il mu'tal adalah fi'il mudhari ya. Otomatis lam fi'ilnya huruf sehat nggak? Huruf sahih nggak? Hmm, iya sih.
Iya, huruf Iya, sahih. huruf sahih. Huruf sahih. Huruf sahih. Baik. Nah, ketika kemasukan amil jazm, ketika kemasukan amil jazm, maka huruf sahih yang ada di akhir tersebut disukunkan. Berarti ketemu dua sukun dong nanti. Gitu. Nah, bagaimana? Maka itu dihapus huruf apa? Huruf ilat yang ada di tengah. Ini sebagaimana di kata yakulu. Nah, di kata apa? Yakulu, yakunu, ya kan? Nah, kalau kita lihat tulisan di surah Al-Ikhlas lah. Nah, di surah apa? Di surah Al-Ikhlas. Nah, kita lihat. Semua sudah nampak? Sudah, Ustaz. Baik. Baik. Surah Al-Ikhlas. Kelas. Ah, lam yakun. Asalnya adalah yakunu, teman-teman semua. Yakunu. Karena yakunu. Dia huruf ilatnya apa? Di tengah. Wawu, sukun. Untuk mudhari. Ya, perubahan dari alif kana, ya kan. Nah, menjadi yakunu. Nun itu huruf sahih. Ya, dia berharokat. Tapi ketika masuk amil jazm, dia sukun. Nah, kan nanti bertemu dua sukun kan? Nah, jadi begitu kaidahnya, teman-teman. Litiqai sakinain. Ya, bertemu dua sukun. Nah, tapi likarahiyati tawalil amsal itu kaidahnya karena dibenci, tidak disukai atau tidak disenangi intinya. Kalau ada dua hal sesuatu yang berturut-turut sama begitu. Nah, itu kan keadaannya sama, sama-sama sukun. Berarti salah satu di antara keduanya harus dibuang. Entah waw sukunnya atau nun sukunnya, ya. Ini saya tuliskan. Jadi asal dari akun di sini itu adalah apa? Yakun panjang. Sukun, sukun, yakun. Oke. Bertemu dua sukun kan? Ya, bertemu dua sukun. Ini dia. Dan ini satu yang sejenis. Meskipun hurufnya beda, tapi keadaannya sama. Maka salah satunya harus dibuang atau dihilangkan. Kira-kira mana yang dibuang? Nggak mungkin nunnya. Maka yang berkorban adalah huruf ilat. Karena huruf ilat selalu dibuang. Ya, kalau ada kesempatan untuk dibuang, kalau ada kesempatan sesuatu yang harus dibuang, dan di sana ada huruf ilat, maka huruf ilatlah yang berkorban untuk dibuang. Ya, nah, bukan hanya berkorban, tapi memang udah mutlak dipilih dia langsung dibuang, gitu. Atau kalau kita lihat bahasa kitab Syekh Ahmad Iskandar itu dihapus. Ya, ini dia yuhzaf. Nah, ya, fil ajwaf ini definisinya fil ajwaf. Ya, definisi dari fiil ajwaf huwa al-fi'lu al-mu'tallu al-wasat. Nah, ya. Fi'il mu'tal yang di tengah maksudnya adalah huruf ilat yang di tengah ai wasatuhu harfu ilatin tengahnya adalah huruf ilat. Al-fi'lu al-mudhari'u al-ajwaf idza juzima bisukun kalau dijazm dengan sukun seperti tadi contohnya maka yuhzafu harful illati minhu maka dihapus huruf ilat yang ada di tengahnya tadi seperti yakun di surat Al-Ikhlas lam yakun begitu ya.
Wassababu fi dzalika dan sebab pada hal tersebut ya. Anna ini bukan sukun tapi anna harfal illati sakinun ya. Bahwasanya huruf ilatnya sukun. Wa iza sukina akhirul fi'li kalau disukunkan akhir fi'ilnya sayaltaqi sakinani akan bertemu apa? Dua sukun. Fayuhzafu harful illah hatta la yaltaqi sakinani. Nah, ya. Hatta la yaltaqiya sakinani. Nah, kemudian dihapuslah huruf illat sampai tidak bertemu lagi dua sukun. Karena dicatat kaidahnya li karohiyatit tawalil amsal. Dibenci. Ini kaidah dari ulama saraf. Ya, di dalam kaidah i'lal begitu. Nahwu lam yasum. Lam yasum masalah yasumu begini ya. Fi'lun mudhari'un asluhu yasumu. Huzifa harful illah minal fi'li. Kadzalika fi'lul amr dan begitu pula fi'l amr teman-teman. Makanya kalau kita lihat qala yaqulu kul langsung qaf sama lam. Harusnya kan ada wawunya dong. Enggak, lamnya kan sukun. Mabni ala sukun ya kan? Nah, yang fi'il amr yang ajwaf. Idza buniya ala sukun. Kalau dimabnikan di atas sukun. Ingat, fi'il amr itu mabni ya. Nah, fi'il madi juga mabni. Yuhzafu harful illah dihapus huruf illat hatta la yaltaqiya sakinani sampai nggak bertemu lagi dua sukun. Contohnya kum. Ini fi'il amr yang mudhari'nya yakumu ada wawu. Huzifa harful illati dihapus huruf illat li'annahu ajwaf karena dia fi'il ajwaf ya. Ajwaf itu ada tiga kan, ada ajwaful waw, yakni huruf ilatnya waw, ada ajwaful ya, berarti huruf ilatnya ya, ada ajwaful alif, berarti huruf ilatnya alif. Nih, untuk mauzunnya atau fiil-fiilah seperti yakumu ini ajwaful ajwaful waw, untuk yabi'u ini ajwaful ya, nah untuk yanalu ini ajwaful alif. Nah, ya. Berikutnya wa idza kana al-fi'lu al-mudhari'u majzuman bisukun kalau fi'il mudhari'nya dijazm dengan sukun wa jaa'a ba'dahu kalimatun muttasilatun bi al kemudian datang setelah fi'il mudhari' yang dijazm dengan sukun itu adalah kata yang bersambung dengan al yuharraku akhiruhu maka akhirannya di apa diharokati kasroh ini yang litika isakinain teman-teman semua ya hatta layal takia sakinani sampai nggak bertemu lagi dua sukun. Jadi pada intinya seperti itu, ya, agar tidak bertemu dua sukun. Tapi kalau misalkan seperti ini bertemu dua kata, kan orang Arab berbicara langsung wasol, nyambung saja. Nah, biar indah menyambungnya teman-teman semua, maka diberikanlah harokat sukun yang pertama. Nah, untuk fiil itu kasroh, gitu. Lah kalau huruf jarmin bagaimana? Nah, untuk huruf jarmin itu kan kita dapatinya apa? Mina diharokati fathah karena memang tampak cantiknya ketika dia diharokati fathah. Ketika dia bertemu dua sukun begitu. Contoh min ana min al baiti begitu. Ana min al baiti. Nah, enak nggak kedengarannya? Tak enak. Ya coba ana minil baiti. Dah kurang ya kurang. Tapi kalau langsung ana minal baiti, kelihatan kemudahan dan keringanan pengucapannya. Itu kira-kira ya. Allah taala alam bissawab. Nahwu lam yaqulir rajulu. Nah, ini seperti ini. Lam yaqulir rajulu. Asalnya sukun karena kan ada lam. Lam yakul ar-rajulu. Tapi untuk wasal nyambung. Oke ya. Ya yaqul ini i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Stop sampai sini saja sudah oke ya, sudah benar, sudah sahih ya. Tapi kalau mau dilanjut seperti ini karena memang dalam redaksinya ada kasroh ya, kita katakan hurrikatil lam. Nah, lam itu diharokati bil kasri dengan kasroh hatta la yaltaqiya sakinani sampai tidak jumpa lagi itu dua sukun. Nah, ya. Kazalika fi'lul amri al ajwaf. Begitu pula fi'l amr yang ajwaf. Idza buniya ala sukun kalau dia dimabdikan di atas sukun wajah ba'dahu kalimatun muttasilatun bi al. Kemudian datang kata setelah fi'l amr ajwaf yang mabni atas sukun itu bersambung dengan al begitu ya yuharraku akhiruhu bil kasri hatta la yaltaqiya sakinani. Contohnya qumil laila illa qalila dalam Al-Qur'an ya. Nah, fi'lu amrin mabniun ala sukun wa hurika bil kasri hatta la yaltaqiya sakinani. Nah, ya, itu kan contohnya kalau fil amr
Yang tadi dia ajwaf, mabni di atas sukun, kemudian di harokati kasroh karena ada kata yang tetap setelahnya beral begitu, makrifat dengan al. Itu ada di mana? Surah Al Al-Muzammil ya. Nah, surah Al-Muzammil. Tadi ayatnya sempat saya baca. Nah, ini. Kumil laila. Asalnya kan kum al-laila. Kayak gitu. Ya. Nah, mulakhasu alamatil fi'lil mudhari. Ya, kita tutup pembahasan pembahasan fi'il mudhari ini baik marfu, mansub, majzum sudah dibahas tuntas ya fi'il mudhari. Ini yang mu'rab berarti kan? Ya, ini kita pembahasan yang mu'rab nih. Karena habis ini kita akan masuk ke fase berikutnya tentang mabni. Baik mabni dari fi'il berarti membahas fi'il amr dan fi'il madi begitu. Kemudian juga ada isim-isim yang mabni bagaimana pengirobannya dan tentunya huruf keseluruhan huruf ya itu mabni. Kita baca cepat saja ini. Nah, silakan ada yang mau baca? Enggak sih. Eh, yang di dalam tabel ya Ustaz. Iya. Ya. Mulakhasu alamatul fi'li al-mudhari. Na'ul fi'li sahihul akhir. Yurfa'u bil dhammah dhahirah. Yunsabu bil fathah dhahirah. Yujzamu bis sukun. Misal Zaidun ya'kulu at-ta'ama lan ya'kul Zaidun lam ya'kul Zaidun. Baik. Baik. Hmm. Hmm. Yakul ini yang maksudnya adalah yurfa bidhammah. Yakula ini yang yunsabu bil fathah dan yakul ini yang yujzamu bis sukun. Baik. Nah, ini bisa dibaca mandiri ya, insyaallah. Al-af'al al-khamsah rofaknya dengan tetapnya nun. Nah, ini tiga contoh pertama. Yaktubuna, yaktubani, taktubina. Kemudian nasab dengan penghilangan nun, begitu pula jazm dengan penghilangan nun. Nih, ini ketika nasab karena ini ambil nasab lan yashrha lan yashrahu anti lan tashrahi. Majzumnya tiga yang ke bawah. Dan ada tadrib lagi uridu an akroa. Ini fiil mudhari saya akhir yang tidak bersambung dengan suatu apapun akhirannya maka tanda nasabnya fathah akroa. Ya. Lam yabqa. Nah, yabqa ini adalah fiil mu'tal akhir. Tentunya alif ya, karena fathah di sini penanda bahwasanya huruf ilat alif yang dibuang. Karena lam amil jazm, tanda jazmnya fiil mudhari' mu'tal akhir itu penghilangan huruf ilat. Nah, ya. Nah, nah, ini jawaban dari kalimat tadi, yakni i'rab-i'rabnya. Bahkan ada juga i'rab dari eh, fiil syarat dan jawab syarat atau jawab syaratnya berupa jumlah ya. Ada semua di sini. Baik. Ini juga di dalam ayat Al-Quran. Nah, ini coba kita baca yang ini aja nih. Coba lihat. Ayat 30 surat An-Nisa nih. Yang fi'il syarat dan jawab syarat. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara. Oke. Siapa yang tahu? Apa namanya di sini? Sa- jawab eh, Hmm. oh, apa Ya, bisa Fa jawab.
Tapi bisa juga kita katakan farobit namanya ya, pengikat. Karena yang jadi jawab syaratnya adalah fa'il. Nuslihinya tetap rofa nih. Nuslihi, nah, tetap rofa ya. Kita lihat i'rabnya nih ya. Wa yaf'al dzalika dan nuslihi. Ini dia. Mannya dulu. Oh, enggak ada mannya. Oh, langsung aja yaf'al sama nuslihi. Yaf'alnya adalah fi'lus syarti, fi'lun mudhari'un majzumun biman, ya kan? Man itu ada yang ingat dia huruf syarat atau isim syarat. Ismu syartum. Nah, sahih. Wa alamatu jazmiyah sukun. Nuslihi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi adama al-muqaddarah li'anna akhirahu harfu ilatin. Hi atau alha domirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, nah, baru di sini jumlahnya kan fasaufa nuslihi naro fa-nya rabitatun li jawabi syarti. Yang paling benar ya rabitoh. Nuslihi nah itu tadi. Nah, ya. Oke, di sini langsung wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli min jawab syarti. Jadi yang menjadi jawab syaratnya itu adalah keseluruhan jumlah karena memang dilihat dari mahal atau posisi letaknya itu. Barakallahu fikum. Ah, kita karena masih ada waktu ya, masih ada banyak waktu. Kita bahas ini nih, al-faslu as-salis. Ya, ini tentang bina. Wa yanqasimu ila salasati mabahitha. Pasal ini terbagi kepada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mabni minal af'al. Mabni dari kelompok fi'il. Dan pembahasan yang kedua, al-mabahas wa asani adalah al-mabni minal asma. Mabni dari kelompok isim. Dan yang ketiga adalah al-mabahas wa asalis, ya pembahasan ketiga. Ya, ini huruf keseluruhan, huruf semuanya atas nama huruf dia mabni. Gitu. Oke, kita baca sedikit pengantar ini. Al-bina, silakan dibaca. Siapa yang mau? Ya, silakan. Wa luzumul kalimati halalatan wahidatan ay rasmu harakati akhiril kalimati sabitun la taghayyar nahwu kalimat Terjemahkan dulu. Huwa luzumul kalimati. eh, Luzum itu kalimat artinya tetap. kalimat yang tetap halnya dan satu hal gitu ya dalam satu kondisi. Jadi Betul, boleh kalimat yang begitu tetap dalam satu kondisi, kondisi itu keadaan ya sinonimnya. Lanjut. ya. Contoh rosmu Bukan. Ai rosan ini, itu ya ai ini maksudnya. harokan Ai ini maksudnya. maksud Maksudnya adalah maksud bentuk harokat akhirnya dalam kalimatnya eh, tapi itu apa Ustaz? tetap. Ini jadi khobarnya Rosmu Tetap nih. ya. Oh ya. Tetap dan tidak berubah ya. Betul Tagoyir. sekali. Tidak usah ada dannya karena nggak ada ataf di sini. Oh ya. Tetap Tidak tidak tetap berubah. Begitu. Ya, barakallahu fiik. Lanjut lagi baca nahu kalimatu ahulai. tetap kalimatnya haulai mabniun ala sukuni daiman yaitu mabni di atas sukun selamanya. Contoh, maksudnya adalah ai Ismul kasroti ala akhiril kalimati sabitun la yataghayyar. Maksudnya adalah bentuk kasroh pada akhir kalimatnya tetap dan tetap tidak berubah. Betul, haulai ya. Nah, haulai. Haulai mau dia nanti dimasuki amil rofa, dimasuki amil nasab atau dimasuki amil jar seperti huruf jar biha ulai atau ala haulai atau ila haulai tetap saja kasro kasro aja akhirannya karena dia mab karena dia mabni.
Baik, ini seperti ini ya. Nih, ja'a haula'i. Ja'a amil rofa. Ra'aitu haula'i. Ra'aitu mil nasab. Salamtu ala haula'i. Ala amil jar. Semuanya tetap. Haula'i, haula'i, haula'i. Oke, baca lagi. Fanajiduhuna. Boleh gantian? Oke, tidak. Anu, Ustaz. Hmm? Ah, boleh. Silakan. Am. فنجد هنا أن كلمة هؤلاء لزمت حالة واحدة وهي الكسر ولم تتغير مع اختلاف العوامل الداخلة عليها فتبنى الكلمة على حسب حركتها الأخيرة فإن كان آخرها سكونا بنيت على السكون وإن كان آخرها فتحا بنيت على الفتح وإن كان آخرها كسرا بنيت على الكسر وإن كان آخرها ضما بنيت على الضم. Terjemahkan yang antum baca tadi. 6. Maka kita dapati di sini bahwa kata haulai pasti Selalu tetap atau pasti selalu boleh. Nah, tetap. tetap tetap pada satu keadaan dan dia adalah kasrah Hmm. dan tidak berubah bersama berbedanya eh, Amil-amil. penyakit amil-amil Amil-amil. amil-amil yang masuk padanya. Betul sekali. Lanjut. Fatu benar kalimatu. Suatu Maka kata. maka Terjemahkan dari kalimatunya. maka kata Kata itu. Kan dia maka ma'rifat nih. kata itu dimabenikan di atas sesuai keadaannya sesuai keadaan akhirnya Harokatnya nggak antum terjemahin. sesuai dengan keadaan harokat akhirnya. Oke, nggak apa-apa. Fa in kana akhiruha sukunan buniyat ala sukun. Nah, kalau kata tersebut atau ya suatu kata yang akhirannya sukun maka dia mabninya di atas sukun dan seterusnya. Ya, kalau diakhiri fathah mabninya di atas fathah. Ini tentu untuk yang mabni ya. Kalau kata itu tergolong mabni baik fi'il atau isim atau huruf ya. Nah, sekarang kita masuk terakhir nih al-bina'u. Boleh baca? Boleh gantian? Kalau nggak ada saya Boleh. Silakan.